Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Wismawati, moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang Pyramid of Learning dan Bloom's Taxonomy yang akan dibahas oleh para pemateri. Pemateri yang pertama Mila Karmila, pemateri yang kedua Widya Safitri, pemateri yang ketiga Maulana Arigi Al-Ghifari, pemateri yang keempat Randi Azhar Alman Falufi, dan pemateri yang kelima Ibnu Naufal Rabani. Untuk lebih mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk materi yang pertama. Bloom taksonomi adalah klarifikasi dari tujuan belajar yang seharusnya dipegang oleh pendidik dalam menentukan tujuan belajar atau learning objective. Tujuannya sangat bagus, yaitu untuk mencapai proses pendidikan yang holistik. Bloom taksonomi digunakan sebagai desain pembelajaran di perguruan tinggi dari S1 sampai S3. Desain inilah yang seringkali tidak dijelaskan kepada mahasiswa sehingga tujuan pengajaran tidak sampai. Pembahasan mengenai silabus dan kontrak belajar seringkali hanya sekedar formalitas dan tidak dianggap sebagai pertemuan yang serius. Bloom taksonomi digambarkan dengan jelas di piramid di bawah ini. Ada 6 klarifikasi tujuan pendidikan dari level S1 di dasar piramid sampai level S3 di puncak piramid. Semasa S1, kita lebih diarahkan untuk menguasai tingkat knowledge dan comprehension. Maka, yang kita lakukan adalah menghafal dan memahami sebuah materi kuliah. Pada level ini, peserta didik diharapkan tahu tentang sebuah disiplin ilmu dan teori-teori yang ada. Peserta didik diharapkan bisa memberikan deskripsi dalam bidang ilmu yang dipelajarinya. Menginjak ke tingkat S2, maka peserta didik tidak hanya bisa memberikan deskripsi, namun bisa mengaplikasikan pengetahuan dan juga memberikan analisis. Kata kuncinya adalah berpikir kritis. Mahasiswa master diharapkan bisa menaruh sebagai proses berpikir dan tidak sekedar memberikan deskripsi. Mungkin pada awalnya susah untuk dipahami. Contoh sederhananya, ketika level S1, kita belajar tentang teori keagenan sehingga kita tahu definisi dari teori keagenan. Pada level S2, kita tidak hanya diharapkan bisa menjelaskan definisi teori keagenan, namun juga bisa mengaplikasikan teori tersebut dalam sebuah situasi. Kata mengaplikasikan terkadang membingungkan, namun sebagai gambaran kita bisa menjelaskan bagaimana teori keagenan melatar belakangi penentuan struktur kompensasi dewan direksi di sebuah perusahaan. Bisa juga kita menjelaskan mengapa perusahaan A dan B memiliki struktur kompensasinya yang berbeda melalui analisis dengan menggunakan teori keagenan. Kesimpulannya, level S1 akan berusaha menjawab pertanyaan apa, sedangkan level S2 akan berusaha menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, saat menginjak level S3, maka peserta didik sudah dianggap menguasai level knowledge, comprehension, application, dan analisis. Mahasiswa level S3 diharapkan mampu menggunakan semua pengetahuannya untuk melakukan sintesis dan evaluation. Pertanyaan yang dijawab oleh mahasiswa S3 adalah jika, maka akan ada proses creative thinking dan juga judgment yang dominan dalam proses belajar di level doktor. Bloom's Taxonomy juga menentukan level kebebasan belajar di setiap tingkatan pembelajaran perguruan tinggi. Di level S1, karena fokusnya untuk memperoleh knowledge dan comprehension atau understanding, maka mahasiswa akan dibimbing penuh dengan sedikit alokasi belajar sendiri. Baru di level S2, interaksi dengan pengajar sedikit berkurang, dan kebebasan belajar sendiri memperoleh porsi yang lebih banyak. Tujuannya agar peserta ajar memiliki ruang dan waktu untuk memperoleh kemampuan application dan analisis. Pendidik hanya memberikan directed reading dan alokasi waktu untuk melakukan konfirmasi ilmu. Sampai level S3, maka proses pendidikan diserahkan sepenuhnya pada peserta ajar.
Berikut ini secara rinci 6 tingkatan piramida Bloom's Taxonomy. Yang pertama, remembering atau mengingat. Tujuan pembelajaran adalah dapat mengingat dan mengenali pengetahuan yang diberikan oleh pengajar sesuai dengan silabus. Yang kedua, understanding atau pemahaman. Tujuan pembelajaran adalah memahami makna baik pesan lisan maupun tertulis, interpretasi, klasifikasi, menyimpulkan, membuat perbandingan, dan menjelaskan. Yang ketiga, applying atau menerapkan. Tujuan pembelajaran adalah menerapkan pengetahuan yang diajarkan ke dalam realitas atau praktik. Yang keempat, analyzing atau menganalisis. Tujuan pembelajaran adalah memecah materi belajar menjadi bagian-bagian, menentukan dan mengaitkan bagian-bagian tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, evaluating atau mengevaluasi. Tujuan pembelajaran adalah membuat penilaian berdasarkan kriteria atau standarisasi. Yang keenam, creating atau menciptakan. Tujuan pembelajaran adalah menyatukan elemen untuk membentuk keseluruhan yang berhubungan atau fungsional. Melakukan organisasi kembali elemen menjadi pola atau struktur baru. Bloom's Taxonomy dibuat piramida mensyaratkan untuk dapat menguasai level lebih tinggi, maka peserta didik harus menguasai level di bawahnya. Demikian seterusnya berkesinambungan dari bawah ke atas. Seperti yang dijelaskan dalam Sensory Pyramid of Learning, sistem saraf pusat anak terkait erat dengan sistem sensorik mereka. Pengembangan sistem sensorik yang memadai dari sistem sentuhan, vestibular, proprioseptif, penciuman, visual, auditory, dan gustatory akan mendukung perkembangan motorik perseptual anak, termasuk koordinasi mata atau tangan, kontrol motorik okular, penyesuaian postural, keterampilan bahasa pendengaran, persepsi visual atau spasial, dan fungsi pusat perhatian anak. Dan kemampuan sensorik dan motorik yang kuat ini akan membantu perkembangan kognitif anak, termasuk dalam berkomunikasi atau bersosialisasi. Oleh karena itu, periode sejak anak lahir hingga kurang lebih usia 6 tahun dipercaya sebagai periode keemasan atau golden age, di mana anak mengalami perkembangan yang pesat terutama dalam kecerdasan otak. Untuk membantu anak mencapai perkembangan otak yang maksimal, maka Anda dapat membantunya belajar melalui observasi, eksperimen, dan komunikasi dengan orang lain yang juga sangat penting sebagai fondasi utama bagi perkembangan anak di usia selanjutnya. Anda pun dapat membantunya berkembang dengan menyekolahkannya ke pendidikan anak usia dini sejak usianya 2 tahun. Zaman sekarang ini, banyak sekali ditemukan kasus-kasus anak dengan kebutuhan khusus dan SI, Sensory Integration. Kasus-kasus tersebut dapat terjadi kepada semua anak tanpa memilih latar belakang. Banyak sekali penelitian yang berusaha mencari tahu penyebabnya, dan beberapa kesimpulan disebabkan mencari tahu penyebab era digital secara masif yang memudahkan akses anak terhadap penggunaan gadget. Ditambah lagi kesibukan orang tua. Anak kemudian minim aktivitas yang bersifat komunikasi dua arah, sosialisasi, motorik, stimulasi, sehingga sensor-sensornya atau panca indera tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Jika sensor tersebut terhambat, perkembangannya ini akan menyebabkan fondasi dasar anak menjadi lemah. Inilah yang akan berimbas kepada kemampuan sensor motoriknya di umur 2-4 tahun. Ciri-cirinya antara lain
ada anak yang refleksinya kurang baik ketika dipanggil, atau ada kejadian lambat dalam berpikir. Posisi duduk tidak baik, postur tubuh bungkuk atau loyo. Anak sering menabrak sesuatu, kurang dapat merencanakan gerakan tubuh. Sensor motor yang bermasalah akan menyebabkan fondasi yang bahkan lebih rapuh lagi. Ini akan berimbas kepada fondasi tingkat selanjutnya, yaitu kemampuan perseptual motor atau persepsi gerak anak. Contoh-contoh anak yang terhambat perseptual motornya yaitu anak sulit untuk memasukkan kunci ke lubangnya, sulit untuk menggunting dengan mengikuti garis, gerakan mata lemah, ketika berdiri tidak tegak, fokus kurang baik, sulit untuk mengerti perintah atau instruksi, sulit untuk bercakap-cakap dan bersosialisasi karena pemahaman kalimat masih kurang pemahaman atas apa yang dilihat kurang baik. Ketika 7 panca indera anak bermasalah dan berakibat pada lemahnya sensor motorik anak dan mengakibatkan kemampuan pemahaman motor anak terhambat, maka yang terjadi selanjutnya adalah sebuah bencana bagi sang anak maupun orang tua, di mana anak akan memiliki perilaku, kemampuan akademis dan logika yang kurang baik dan berimbas kepada kegiatan sehari-hari anak tersebut. Ini pada akhirnya dapat terlihat ketika anak mulai sekolah di tingkat SD. Oleh sebab itu, orang tua harus memastikan bahwa anak-anak dimaksimalkan masa keseluruhannya 7 panca indera, otak, dan perilaku sosial mereka. Sekolah sejak dini menjadi alternatif bagi orang tua yang bekerja maupun ibu rumah tangga yang tidak mempunyai banyak waktu. Perkembangan zaman telah mengubah cara mendidik anak. Bagi Anda yang masih bingung atau ragu untuk menyekolahkan anak Anda yang berusia 1 tahun pada pendidikan anak usia dini, mari simak berbagai alasan mengapa Anda harus melakukannya. Mengenal konsep sekolah. Dengan menyekolahkan anak sejak usia 1 tahun, itu akan membantunya memahami konsep sekolah, mulai dari cara bangun pagi, cara bersosialisasi, cara duduk dengan baik, hingga cara mendengarkan instruksi dari guru. Sekolah dengan konsep yang sesuai dengan Pyramid of Learning justru akan membuat anak percaya diri, bahagia, memiliki fondasi hidup yang mantap, dan mematahkan kepercayaan bahwa sekolah sejak dini tidak ada gunanya. Selanjutnya itu Golden Age, antara umur 0 sampai 6 tahun. Seperti yang dijelaskan di atas, otak anak pada usia keemasan mereka, yaitu antara usia 0 sampai 6 tahun, memiliki daya serap yang kuat seperti spons. Untuk itu, sebagai orang tua, kita perlu memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk maksimalkan mengasah kecerdasan anak melalui kegiatan belajar sambil bermain, sehingga hasilnya di umur 6 tahun hasil tes IQ anak menjadi sangat baik. Mematangkan pondasi yang sesuai sensory pyramid of learning. Dalam Pyramid of Learning disebutkan bahwa setiap anak memiliki sistem saraf pusat yang terkait erat dengan sistem sensorik mereka. Dengan memiliki pondasi sistem sensorik yang memadai dari sistem sentuhan, vestibular, proprioseptif, penciuman, visual, auditori, dan gustatori, maka itu akan mendukung perkembangan motorik perspektual anak, termasuk koordinasi mata dengan tangan, kontrol motorik okular, penyesuaian postular, dan keterampilan bahasa, pendengaran, persepsi visual dan spasial, dan fungsi pusat perhatian anak. Dengan menyekolahkan anak Anda sejak usia 2 tahun, sehingga perkembangan kognitif anak pun dapat bekerja dengan baik. Mengisi waktu luang. Dengan menyekolahkan anak sejak dini, anak Anda bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mengerjakan hal yang membantunya berkembang, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Anak Anda tidak hanya diajak belajar, tapi juga bermain. Dengan menggunakan pembelajaran menyenangkan, Montessori berdasarkan kurikulum yang berpengalaman dan dapat dipercaya. Anda tidak perlu khawatir anak Anda akan tertekan untuk selalu belajar. Growing Mind Preschool.
atau Best Preschool in Serpong. Sebagai sebuah universal interkultural preschool yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari dan bahasa Mandarin yang lebih intensif, Growing Mind Preschool adalah sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Mulia Bakti. Dipercaya sebagai Best Preschool in Serpong, Best Mandarin School in Serpong, dan sekolah favorit di Serpong untuk pendidikan anak usia dini. Dalam mewujudkan institusi pendidikan anak usia dini yang terbaik, Growing Mind Preschool pun menyediakan metode pelajaran dan kurikulum yang tepat. Kurikulum yang digunakan berasal dari Amerika Serikat dan Singapura yang membantu menstimulasi 7 kecerdasan ganda dan ditambah 3 keterampilan tambahan. Setiap siswa akan bergabung dalam leadership program sejak usia 2 tahun dengan harapan masa depan yang sukses. Moral Development Program atau pelajaran pembangunan karakter setiap minggu. Semua anak akan mengikuti kompetisi pertunjukan sekolah dan menjadi pemimpin kelas. Glenn Doman, teknik kartu flash yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan otak pada manusia pada usia yang sangat dini, seperti sesi pembelajaran berbasis kritis, sesi Montessori, regular excursion, dan field trip, seperti banyak aktivitas siswa dalam dan luar ruangan, contoh seperti market day for fundraising, planting day, cooking, water play, science fair, dan parent development seperti seminar, workshop, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.